مرحبا يا الشاطقين العزيز، مرحبا يا الشاطقين القلب الأمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syodikinal aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Ketika subuh masih menyelimuti kampungnya, Kanisah dengan lembut mencium tangan ibunya seraya berdoa, "Ya Allah, berkatilah langkahku ke negeri seberang." Lalu ia melangkah mantap dengan hati dipenuhi semangat menggapai rezeki halal di Malaysia. Sesampainya di bandara, ia menunggu panggilan boarding sambil membaca Al-Quran di ponsel, diiringi ucapan sang ayah yang berpesan, "Jaga sholat dan akhlak dimanapun kau berada nak," yang terus terngiang di telinganya. Pengumuman penerbangan ke Kuala Lumpur terdengar nyaring, membuat Kanisah bangkit dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan selalu menolongnya dalam setiap langkah. Meski ia harus meninggalkan keluarga tercinta demi mencari nafkah. Di ruang tunggu, seorang pria bijaksana bernama Pak Iskandar menganggukkan kepala kepadanya, lalu bertanya, "Anakku, apakah engkau juga akan menumpang penerbangan yang sama?" Sambil memberikan senyum menenangkan. Kanisah menjawab dengan sopan bahwa ia telah diterima sebagai TKW di Malaysia, sambil menatap paspor barunya dan menyadari inilah gerbang menuju takdirnya yang baru. Pesawat akhirnya dipanggil untuk boarding, dan di antara riuhnya penumpang lain, Kanisah terus berzikir, meneguhkan hati bahwa Allah Maha melihat segala usaha dan niat hambanya. Di dalam kabin, Kanisah menemukan tempat duduknya di sisi jendela, di mana ia sempat mengagumi langit senja yang perlahan berubah kelabu, lalu memejamkan mata sebentar untuk memanjatkan doa. Pak Iskandar kebetulan duduk beberapa baris di belakangnya, masih dengan senyum ramah dan pandangan yang teduh, seolah menandakan ketenangan di tengah keramaian yang ada. Semoga perjalanan ini membawa berkah dan keselamatan, gumam Kanisah dalam hati, seraya membuka buku doa kecil yang diberikan ibunya sebelum berangkat, sebagai pengingat akan janjinya untuk selalu dekat dengan Allah. Burung besi pun lepas landas dengan mulus, menembus awan tebal, membawa serta harapan dan impian Kanisah yang belum disadari akan menemui ujian besar di atas ketinggian langit. Beberapa jam setelah pesawat mengudara, seorang penumpang kaya bernama Tuan Rafiq tiba-tiba mengklaim bahwa perhiasan emasnya hilang, dan para pramugari mulai memeriksa bagasi kabin serta mencari petunjuk di sekitar tempat duduknya. Suasana mulai cemas ketika beberapa penumpang ikut panik, dan Kanisah yang sedang tertidur ringan langsung terbangun oleh keributan, bertanya pelan kepada pramugari, "Apa yang sedang terjadi Mbak?" sambil memegang kerudungnya erat-erat. Pramugari menjelaskan bahwa ada laporan pencurian perhiasan mahal, lalu meminta para penumpang untuk tetap tenang dan duduk di kursi masing-masing sambil menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Dengan raut wajah gelisah, Tuan Rafiq menuduh seseorang di sekitarnya pasti pelaku pencurian, dan ia melirik ke arah Kanisah, membuat beberapa penumpang ikut memandang gadis itu dengan curiga. Beberapa saat kemudian, gelang mahal milik Tuan Rafiq ditemukan di bawah kursi Kanisah oleh seorang pramugari yang tampak terkejut, lalu menyatakan, "Maaf Ibu, tapi sepertinya benda ini milik Tuan Rafiq." Kanisah membantah dengan suara bergetar bahwa ia sama sekali tidak mengetahui asal gelang tersebut. Namun tatapan penumpang lain sudah terlanjur menaruh prasangka buruk kepadanya. Pak Iskandar berdiri di gang kabin, mencoba menenangkan situasi dengan berkata bijak, "Saudara-saudara, mari kita tabayun terlebih dahulu, jangan sampai kita menuduh tanpa bukti yang jelas." Seolah tidak peduli, seorang provokator bernama Faris justru menyahut dengan nada tinggi. "Sudah jelas dia yang mengambil. Buktinya ditemukan tepat di bawah kursinya. Mau alasan apa lagi?" Kanisah berusaha menjelaskan bahwa dirinya tak pernah menyentuh barang milik orang lain. Namun Faris terus memancing emosi penumpang lain, memutarbalikkan fakta. Di tengah suasana yang semakin tegang, Kapten pesawat mengumumkan lewat pengeras suara agar semua penumpang tetap di tempat, sambil menunggu tindakan lebih lanjut dari kru penerbangan. Dengan wajah pucat, Kanisah menatap sekeliling, melihat banyak mata yang memandangnya dengan kecurigaan. Faris, yang sejak awal tampak mencurigakan, terus menyudutkan Kanisah dengan berkata,
Bukankah ada bukti di bawah kursinya? Kenapa kita harus panjang lebar berdiskusi? Sambil mengibaskan tangan dengan geram. Pak Iskandar mencoba menghalau opini sesat itu dengan menasihati Faris. Islam mengajarkan untuk mencari kebenaran dengan adil, bukan langsung menuduh hanya karena benda itu ditemukan dekat dengan Kanisah. Tuan Rafiq pun menimpali dengan suara parau, mengatakan bahwa gelangnya sangat mahal dan bernilai sentimental, sehingga ia sangat marah dan merasa dikhianati oleh siapapun yang mencurinya. Beberapa penumpang yang duduk di baris belakang mulai bergabung dalam perdebatan, melemparkan asumsi-asumsi tak berdasar, sementara Kanisah semakin tertekan dan hampir menangis. Di tengah kekacauan itu, pramugari meminta semua orang untuk tenang dan menyarankan agar mereka menunggu keputusan kapten sambil menegaskan, pihak Bandara Kuala Lumpur akan menindaklanjuti begitu pesawat mendarat. Faris dengan licik memanaskan situasi lebih jauh, mengatakan bahwa Kanisah bisa saja menyorongkan gelang tersebut di kolong kursi untuk menghilangkan bukti sidik jari. Saya tidak pernah melakukannya. Saya tidak bersalah, ujar Kanisah terbata, menahan tangis sambil merapatkan kerudungnya, berharap ada yang mau mendengarkan penjelasannya. Pak Iskandar terus berusaha menengahi, berkata dengan sabar bahwa sebaiknya seluruh penumpang tidak terpancing emosi dan menunggu penyelidikan tuntas. Namun sikap Faris yang terus menuduh secara membabi buta membuat keadaan di dalam pesawat semakin memanas, seolah tidak ada celah bagi Kanisah untuk membela dirinya. Ketika kapten pesawat mengizinkan diskusi singkat agar situasi lebih terkendali, Faris langsung menguasai percakapan dan menuding Kanisah dengan suara tinggi. Wanita ini datang dari kampung, mungkin tergiur harta, lalu mencuri perhiasan yang mewah. Pak Iskandar menimpali dengan nada tegas namun santun. Hati-hati, Saudara Faris, jangan sampai lidah kita menzalimi orang yang mungkin tidak bersalah, karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Beberapa penumpang yang lain mulai terbawa suasana, ada yang diam karena merasa tak ingin ikut campur, sementara sebagian lagi berseru, coba periksa tasnya, mungkin saja gelang itu disembunyikan. Melihat tekanan besar itu, Kanisah merasa ingin menjerit, tetapi ia terus menahan diri sambil berkata lirih. Demi Allah, aku tidak pernah mengambil barang itu, dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Seorang pramugari akhirnya memeriksa tas kecil Kanisah dengan hati-hati di hadapan semua orang, namun tidak menemukan apapun selain Al-Quran saku dan beberapa dokumen pribadi. Tuan Rafiq tetap bersikeras bahwa Kanisah pasti terlibat, mengingat barang miliknya ditemukan tepat di bawah kursi gadis itu, sementara Faris makin gencar memprovokasi penumpang agar menekan Kanisah. Pak Iskandar memperingatkan semua orang bahwa menuduh tanpa bukti konkret hanya akan melahirkan kekacauan. Tetapi nampaknya ucapannya tidak cukup membendung kemarahan yang terus meluas. Seorang ibu yang duduk di sebelah Kanisah mencoba menenangkan gadis itu, membisikkan, "Bersabarlah nak, Allah Maha Adil, Dia pasti akan menolongmu," sembari merangkul pundaknya dengan lembut. Faris, yang tampak gusar, berkata dengan nada mengejek, "Kalau Allah Maha Adil, kenapa kau masih tertuduh?" Sambil menyeringai, seolah memancing reaksi Kanisah yang mulai goyah. Di tengah situasi yang semakin kacau, kapten pesawat mengambil alih pengeras suara dan meminta semua pihak menghormati prosedur keselamatan penerbangan, setidaknya sampai mereka mendarat di Kuala Lumpur. Setelah pramugari menyarankan untuk menempatkan barang bukti di meja kabin depan agar bisa dilihat semua penumpang, gelang mahal itu dengan ajaibnya menghilang sebelum sempat diperlihatkan lagi. Faris langsung menuduh Kanisah menyembunyikannya kembali. "Lihat, dia pasti punya cara untuk mengelabui kita," ujarnya dengan nada menuduh, membuat keributan baru di dalam kabin. Tuan Rafiq, yang tadi tampak sangat marah, sekarang semakin bingung sekaligus kesal karena benda berharganya justru lenyap, sementara para penumpang lain juga mulai menatap satu sama lain dengan kecurigaan. Pak Iskandar berdiri dengan hati-hati di lorong pesawat, menengahi agar tidak terjadi pertikaian fisik, sambil berucap, "Marilah kita tenang, kita tidak tahu siapa yang menyembunyikan gelang itu, dan tidak bijak menuduh sembarangan." Beberapa pramugari melakukan pencarian intensif di bawah kursi, di bagasi kabin, dan di berbagai sudut. Namun gelang tersebut tidak ditemukan, menambah kegelisahan semua orang. Kanisah menatap Pak Iskandar dengan mata berkaca-kaca, berbisik pelan, "Saya benar-benar tidak tahu kenapa semua ini terjadi, Pak. Semoga Allah menolong saya." Sambil menggenggam Al-Quran sakunya. Faris terus saja memprovokasi, mengajak penumpang lain untuk menggeledah Kanisah sekali lagi.
Tetapi kali ini kapten pesawat melarang tindakan main hakim sendiri itu. Seorang pramugari lain berseru, "Kami mohon semua kembali duduk dan mengenakan sabuk pengaman. Kita akan memasuki area turbulensi." Namun tidak semua penumpang mengindahkan peringatan tersebut. Tuan Rafiq pun bersungut-sungut, menuduh kru pesawat lalai dan membiarkan pencuri berkeliaran. Sementara matanya sesekali melirik Kanisah dengan ketidaksukaan yang semakin mendalam. Pak Iskandar menasihati Kanisah untuk terus berdoa, meyakinkannya bahwa kebenaran akan terbongkar pada saat yang tepat. Meski saat ini mereka masih terkungkung dalam fitnah yang tak menentu. Ketika turbulensi mulai menghantam, lampu tanda kenakan sabuk pengaman berkedip. Namun suasana tetap gaduh karena Faris dan beberapa penumpang lain menuntut agar Kanisah diisolasi dan dijaga ketat. Kapten pesawat turun tangan dengan keputusan keras, memerintahkan pramugari untuk memindahkan Kanisah ke kursi paling depan, dekat kru, agar bisa diawasi, yang membuat Kanisah merasa seperti tahanan. "Maafkan kami, Nona," ujar salah satu pramugari dengan wajah menyesal. "Kami hanya mengikuti prosedur demi ketertiban penerbangan," sambil mempersilakan Kanisah duduk di barisan khusus. Faris semakin bernafsu menuding Kanisah setelah melihat gadis itu dipindahkan, dan dengan sinis ia berkata, "Buktikan saja di bandara nanti bahwa kau tidak bersalah, walau aku yakin kau tidak bisa." Pak Iskandar tetap setia menenangkan keadaan, mengatakan pada Faris, "Jangan terlalu cepat menarik kesimpulan, karena Allah akan menampakkan kebenaran kepada siapa saja yang dikehendakinya." Beberapa penumpang yang tadinya netral mulai terpengaruh opini Faris. Mereka merasa bahwa pemindahan Kanisah menandakan bahwa gadis itu memang patut dicurigai. Tuan Rafiq hanya menatap pemandangan dari jendela, tampak kecewa dan putus asa karena kehilangan barang berharga, sementara kemarahannya terhadap Kanisah masih menggelegak. Kanisah duduk di kursi depan dengan tangan bergetar, menunduk dan membaca ayat-ayat suci, berharap Allah segera mengangkat ujian yang menimpanya ini. Pak Iskandar mendekatinya, berbisik, "Anakku, bersabarlah. Semua ini pasti ada hikmahnya. Jangan lupa berzikir dan memohon ampunan walaupun engkau tidak bersalah." Pesawat kembali stabil. Namun tekanan psikologis pada Kanisah kian berat, sebab hampir semua penumpang memandangnya seolah-olah ia seorang pencuri yang tak terampuni. Saat pesawat melintasi udara yang relatif tenang, Faris tiba-tiba tersandung di lorong kabin dan menjatuhkan dompetnya, menyebabkan beberapa lembar kertas dan foto berhamburan di lantai. Pak Iskandar yang berdiri tak jauh darinya membantu memungut barang-barang itu, lalu sekelebat matanya menangkap foto gelang emas yang diduga milik Tuan Rafiq di antara kertas-kertas Faris. Menyadari hal itu, Faris dengan cepat merebut foto tersebut sambil berkata ketus, "Itu foto milik saya. Tidak ada sangkut pautnya dengan insiden ini," dan segera memasukkannya kembali ke dompet. Pak Iskandar merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Faris. Namun ia memilih diam sejenak, sambil memandang Faris dengan raut penuh arti. "Apa yang sebenarnya engkau sembunyikan, Faris?" tanya Pak Iskandar pelan. Namun Faris hanya mendengus dan menuduh balik bahwa Pak Iskandar bersekongkol dengan Kanisah. Di sisi lain, Kanisah yang duduk di kursi depan masih tidak menyadari adanya petunjuk penting itu. Ia hanya fokus pada doa-doanya, memohon supaya Allah membebaskannya dari tuduhan keji. Pramugari yang melihat keduanya saling menatap tegang pun mendekat, menanyakan ada masalah apa. Namun Faris cepat-cepat berkata, "Tidak ada, hanya kesalahpahaman kecil," dengan nada defensif. Pak Iskandar memutuskan untuk menahan informasi yang barusan dilihatnya, mempertimbangkan waktu dan tempat yang tepat untuk mengungkapkannya, agar Kanisah bisa diselamatkan secara aman. Turbulensi ringan kembali mengguncang pesawat, membuat penumpang diminta duduk dan menggunakan sabuk pengaman, sementara Faris tampak berusaha menghindari tatapan orang-orang di sekitarnya. Dalam hati Pak Iskandar berdoa, "Ya Allah, bantulah hamba menguak kebenaran ini, lindungilah Kanisah dari fitnah dan niat jahat yang mengintai," sambil menahan diri agar tidak gegabah bertindak. Ketika pesawat mulai memasuki wilayah udara Malaysia, Pak Iskandar diam-diam memberi isyarat kepada seorang pramugari agar menemuinya di pantry pesawat, tempat mereka bisa berbicara lebih leluasa. Di sana, Pak Iskandar menjelaskan bahwa ia melihat foto gelang Tuan Rafiq di dompet Faris, yang mengindikasikan Faris mungkin dalang dibalik hilangnya perhiasan tersebut. Pramugari tertegun mendengarnya, lalu berbisik, "Kalau memang dia dalangnya, bagaimana kita bisa membuktikannya tanpa menimbulkan keributan yang lebih besar lagi?"
Pak Iskandar menyarankan agar mereka mengamati gerak-gerik Faris dan mencari bukti tambahan, sambil memastikan keselamatan Kanisah yang terlanjur dituduh tanpa dasar jelas. Kembali ke kabin, pramugari memerhatikan Faris yang tampak terus menanamkan opini negatif pada penumpang lain tentang Kanisah, seolah menutup kemungkinan dirinya sendiri bersalah. Kanisah sesekali menengok arah mereka, tampak bingung dan sedih, sambil menahan air matanya, karena tak ada seorang pun yang sepenuhnya percaya akan ketidakbersalahannya. Faris terlihat bisik-bisik dengan Tuan Rafiq, yang semakin geram karena berpikir Kanisah adalah pencurinya. Tetapi ia tidak menyadari bahwa Pak Iskandar dan pramugari sedang menyelidiki diam-diam. Seharusnya dia dihukum sebelum mendarat, ujar Faris kepada Tuan Rafiq dengan nada memaksa. Jangan sampai dia lolos begitu saja, karena hukum di Malaysia akan terlalu ringan untuk pencuri sepertinya. Pak Iskandar mengerutkan kening mendengar kalimat Faris yang berlebihan, memahami bahwa pemuda itu sedang membangun skenario agar penumpang lain semakin antipati pada Kanisah. Dalam hati, Pak Iskandar yakin bahwa rancangan busuk Faris akan segera terbongkar, sebab tidak ada kebohongan yang bisa bertahan selamanya di bawah penglihatan Allah. Menjelang pendaratan, situasi di kabin kian memanas setelah Faris mendesak kapten dan pramugari agar Kanisah segera diserahkan ke pihak berwenang setibanya di bandara. Namun tekanan penumpang lain turut memengaruhi sikap kru. Kalau kita tidak secepatnya bertindak, pencuri itu bisa saja membuang barang bukti atau melarikan diri begitu kita mendarat, ucap Faris memprovokasi, disambut gumaman setuju oleh beberapa penumpang. Pramugari pun kebingungan, sementara Pak Iskandar mencoba membela Kanisah, berkata, tidak ada jaminan bahwa dia bersalah, tolong jangan main hakim sendiri. Namun suaranya tertelan oleh teriakan-teriakan emosi. Tuan Rafiq yang kehilangan kontrol emosi juga menyuruh pramugari mengambil tindakan tegas pada Kanisah, menganggap bahwa kalau dibiarkan, gadis itu mungkin bisa membuang gelang atau bukti lainnya. Akhirnya, di bawah tekanan mayoritas penumpang, kapten pesawat mengambil keputusan yang tragis dengan berkata singkat, kita akan keluarkan Kanisah secepatnya, seolah tidak mempertimbangkan resiko kemanusiaan. Suasana kabin bergemuruh dengan protes dari sebagian kecil penumpang yang masih waras. Namun teriakan Faris dan kelompoknya lebih dominan, menyerukan agar Kanisah segera disingkirkan. Kanisah menggigil ketakutan, menempelkan Al-Quran mini di dadanya sambil berdoa. Ya Rob, jika ini ujianmu, hamba rela, namun lindungilah hamba dari perbuatan keji mereka. Pak Iskandar menahan pramugari sambil berteriak putus asa. Ini perbuatan zalim. Kalian tidak bisa mengusir seseorang dari pesawat di ketinggian seperti ini. Namun tidak ada yang mengindahkan suaranya. Faris tersenyum jahat di sudut kabin, seolah menantikan momen puncak dari rencana liciknya untuk menjebak Kanisah dan menyingkirkan bukti keterlibatannya sendiri. Dengan berat hati, beberapa kru yang terpaksa mengikuti perintah atasan bergerak mendekati Kanisah, sementara gadis itu hanya mampu berserah diri, memejamkan mata, dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Di tengah ketinggian ribuan kaki, Kanisah dibawa ke pintu darurat yang telah dibuka oleh kru atas desakan Faris dan mayoritas penumpang yang beringas, sementara tangis beberapa orang yang iba bergema di lorong kabin. Kanisah memohon dengan suara serak, saya tidak bersalah, tolonglah saya, jangan lakukan ini. Tetapi Faris bersikeras, keluar kamu, jangan menyesatkan kami semua, sambil mendorongnya semakin dekat ke pintu. Pak Iskandar terus mencoba menghalangi, menahan lengan kru sambil berkata tegas. Kalian akan bertanggung jawab di hadapan hukum manusia dan hukum Allah. Ini perbuatan keji, namun kepanikan dan amarah lebih mendominasi. Tuan Rafiq, dengan mata berkaca-kaca, tampak ragu sesaat, tetapi terlanjur termakan amarah dan fitnah, sehingga ia tidak menghentikan tindak kekerasan itu, melainkan justru membiarkan terjadinya ketidakadilan. Beberapa pramugari menangis tak kuasa menolak perintah kapten. Sementara kapten sendiri dipengaruhi suara mayoritas yang penuh intimidasi, membuatkan ia bertindak di luar kewajaran seorang profesional. Faris, yang puas melihat keadaan ini, lantas memberi aba-aba terakhir. Ayo, cepat lempar dia, kita tak mau penerbangan ini dirusak oleh pencuri yang tak tahu diri, dengan nada licik yang menggema di kabin. Kanisah sempat menoleh ke arah Pak Iskandar, membisikkan kalimat syahadat sambil meneteskan air mata, seolah menitipkan harapan terakhir pada ulama sepuh itu. Begitu pintu darurat dibuka lebar, suara angin menderu menambah ketegangan, dan tanpa parasut atau alat pengaman apapun, tubuh Kanisah didorong keluar dari kabin pesawat,
terhempas dalam kegelapan langit. Teriakan histeris terdengar dari beberapa penumpang yang masih memiliki nurani, namun Faris hanya terdiam sambil menyeringai, seolah meyakini skenario kejamnya telah berakhir sempurna. Pak Iskandar jatuh terduduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan dan berdoa keras. Ya Allah, maafkan kami, tolonglah dia, tunjukkan keadilanmu. Sementara pintu darurat perlahan ditutup kembali. Di tengah hempasan angin dan ketinggian yang mematikan, Kanisah menutup mata, melafalkan asma Allah sambil berserah. Ya Rahman, Ya Rahim, hamba pasrahkan hidup dan mati ini kepadamu. Dan tiba-tiba angin terasa mereda. Berlawanan dengan logika, tubuh Kanisah seperti diselimuti awan tebal yang menjadi bantal lembut, menahan laju jatuhnya, membuatnya seolah sedang melayang perlahan menuju bumi. Tangisan dan jeritan putus asa berubah menjadi keheningan tak terduga. Ketika Kanisah merasakan dorongan halus yang menahannya tetap di udara, melayang tanpa cedera. Di kabin pesawat, Pak Iskandar menengadahkan tangan sembari memohon, Ya Allah, jika Engkau berkehendak, tidak ada yang mustahil. Sementara Faris masih bergumam tak percaya bahwa keajaiban semacam itu bisa terjadi. Awan lembut yang menyelimutinya secara perlahan bergerak turun, membawa Kanisah ke arah sebuah ladang luas di pinggir pemukiman, menghentikan jatuhnya dengan sangat mulus. Subhanallah, gumam Kanisah begitu kakinya menjejak tanah, tak ada luka, tak ada rasa sakit, hanya kelegaan luar biasa dan rasa syukur yang tiada tara. Para petani yang bekerja di ladang itu terkejut menyaksikan seorang wanita jatuh dari langit, namun justru selamat tanpa cedera, membuat mereka spontan berseru, Allahu Akbar, ini mukjizat. Kanisah terduduk sambil memegang kerudungnya. Terima kasih, ya Rob, Engkau maha penyayang, katanya dengan suara bergetar, disaksikan penduduk setempat yang segera menolongnya. Beberapa menit kemudian, Kanisah perlahan mampu berdiri, meski masih gemetar, menatap langit biru sambil tersenyum haru, menyadari bahwa Allah telah memperlihatkan kuasanya yang tak terbatas. Dengan sisa tenaga, Kanisah menceritakan kejadian di pesawat kepada penduduk yang menolongnya, sementara mereka menatapnya dengan takjub, menyadari betapa besar keajaiban yang baru saja terjadi. Di dalam pesawat yang sudah mendarat di Bandara Kuala Lumpur, seorang penumpang bernama Siti menemukan rekaman CCTV portabel yang tak sengaja terselip di bawah bangkunya, merekam percakapan Faris ketika menyusun fitnah terhadap Kanisah. Dengan terburu-buru, Siti memanggil Pak Iskandar yang masih dirundung kesedihan, lalu menunjukkan rekaman tersebut, di mana jelas terlihat Faris merencanakan untuk menjebak Kanisah dengan menaruh gelang di kursi korban. Pak Iskandar menatap layar rekaman itu dengan air mata menetes, teringat bagaimana tak seorang pun percaya pada Kanisah, hingga mereka melempar gadis itu dari pesawat. Sambil menggertakkan gigi, Tuan Rafiq mendekat, menuntut untuk melihat bukti, dan setelah menonton rekaman, ia berseru marah. Faris, kau ternyata dalang dibalik semua ini. Berarti Kanisah tidak bersalah. Para penumpang yang tadinya berpihak pada Faris menjadi terkejut, dan mereka mulai menyesali perbuatan mereka, menyadari bahwa mereka telah menjadi bagian dari dosa fitnah yang mengerikan. Kapten pesawat yang juga menonton rekaman itu tampak sangat terpukul, karena ia menyadari bahwa keputusannya membiarkan Kanisah dikeluarkan di ketinggian adalah sebuah tindakan fatal dan melanggar hukum. Faris mencoba melarikan diri begitu ia menyadari kebohongannya terkuak. Tapi sepasukan petugas bandara yang sudah menunggu di pintu kedatangan segera meringkusnya dengan sigap. Pak Iskandar hanya bisa terdiam sambil menahan kepedihan di dadanya, mengenang wajah Kanisah yang begitu ikhlas, seolah tak punya daya saat diusir dengan kejam. Sementara itu, kabar tentang Kanisah yang selamat jatuh dari pesawat secara mukjizat mulai tersiar di antara petugas bandara dan beberapa penumpang, membuat orang-orang diliputi rasa takjub bercampur malu. Astagfirullah, ujar Tuan Rafiq terseduh. Bagaimana mungkin kita bisa menebus kesalahan yang begitu besar ini, sementara Kanisah telah kita perlakukan dengan sangat zolim. Faris, yang berhasil ditangkap di area imigrasi bandara, langsung dibawa ke pos keamanan untuk diinterogasi, sementara bukti rekaman dan keterangan penumpang lain memberatkan posisinya. Ia dihadapkan pada tim kepolisian setempat yang tak segan menjeratnya dengan pasal perbuatan kriminal, termasuk upaya pembunuhan karena mempengaruhi kru pesawat agar melempar Kanisah di ketinggian. Dengan wajah pucat, Faris mencoba berdalih bahwa ia hanya menghasut penumpang dan tidak benar-benar bermaksud membunuh. Namun rekaman video serta kesaksian banyak orang membongkar semua dalihnya.
Tuan Rafiq pun memberikan kesaksian di depan polisi, menyesali keterlibatannya dalam memfitnah Kanisah dan mengaku bersalah telah menyerahkan kepercayaannya kepada Faris tanpa cek dan recheck. Polisi Malaysia menegaskan bahwa perbuatan sekeji itu harus mendapatkan hukuman berat, sambil menunggu proses hukum lebih lanjut yang juga melibatkan otoritas penerbangan. Kapten pesawat dan para kru yang bertanggung jawab mengeluarkan Kanisah tanpa prosedur keselamatan pun dijadwalkan untuk diperiksa, karena mereka telah melanggar hukum internasional yang sangat serius. Para penumpang yang tadinya ikut terprovokasi merasa menyesal luar biasa, khawatir akan dituntut sebagai saksi maupun rekan pelaku, sebab mereka turut berkontribusi dalam tindak main hakim sendiri. Sambil menitikan air mata, seorang pramugari berkata, "Kami terbawa suasana dan tekanan, tetapi itu bukan alasan untuk melakukan tindakan yang melanggar kemanusiaan. Semoga Allah mengampuni kami." Pak Iskandar menyaksikan semua ini dengan berat hati, berkata pada Tuan Rafiq, "Semoga azab ini menyadarkan kita semua bahwa fitnah dan ketidakadilan tidak pernah berakhir baik, dan Allah Maha mengawasi." Dalam suasana mencekam itu, kabar mengenai keselamatan Kanisah pun terdengar, bagaikan angin segar yang membuktikan bahwa Allah masih memberikan kesempatan untuk mereka menebus kesalahan. Seorang petani di pinggir kota Kuala Lumpur menemukan Kanisah terbaring di pinggir ladang, tampak syok namun sehat, sehingga ia segera memanggil ambulans dan menenangkan gadis itu dengan lembut. "Tenang nak, engkau aman di sini, jangan takut," ujar petani tersebut sambil memberinya air minum, lalu Kanisah perlahan membuka mata dan berucap syukur, "Alhamdulillah, Allah telah menolongku." Tim medis datang dan memeriksa kondisi Kanisah, terheran-heran karena tidak ada tulang patah, tidak ada luka serius, seolah ia hanya jatuh dari ketinggian 1 meter. Mendengar laporan soal wanita yang selamat dari jatuh pesawat, polisi setempat menghubungkan fakta itu dengan kabar kekacauan di penerbangan Tuan Rafiq, sehingga mereka segera mengirim tim penyelidik ke lokasi. Kanisah, yang masih kaget dan sedikit trauma, menceritakan apa yang terjadi di pesawat, bagaimana ia difitnah, diseret, dan akhirnya dilempar, lalu merasakan pertolongan Allah yang tak masuk akal manusia. Para penduduk desa yang menyaksikan itu hanya bisa berseru kagum. "Masya Allah, engkau benar-benar menunjukkan kuasamu di hadapan mata kami." Sementara Kanisah menitikan air mata syukur. Setelah mendapat pertolongan pertama, Kanisah dibawa ke klinik terdekat untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, sementara polisi mencatat setiap detail ceritanya sebagai bahan penyelidikan. Karena berita ini tergolong luar biasa, media setempat mulai berdatangan mewawancarai saksi, termasuk petani yang pertama kali menemukan Kanisah, sehingga kabar wanita jatuh dari pesawat tanpa cedera menyebar cepat. Di sisi lain, pihak maskapai mengutus perwakilan mereka untuk menjenguk Kanisah, merasa terkejut sekaligus tertekan, karena reputasi penerbangan mereka terancam oleh insiden fatal ini. Dengan suara lemah namun tegar, Kanisah berkata pada perwakilan maskapai, "Saya hanya ingin kebenaran ditegakkan, fitnah dibersihkan, dan orang-orang yang bersalah dihukum sesuai perbuatannya." Kepolisian Malaysia bergerak cepat, mengumpulkan bukti-bukti mulai dari kesaksian Pak Iskandar, penumpang lain, rekaman CCTV portable, hingga laporan tim medis yang memastikan Kanisah selamat tanpa cedera serius. Faris, sebagai tersangka utama, diperiksa ketat dan akhirnya mengaku bahwa ia sengaja menaruh gelang Tuan Rafiq di bawah kursi Kanisah, dengan motif mengambil perhiasan tersebut dan menyalahkan orang lain. Tuan Rafiq, meski berstatus korban kehilangan harta, juga menjadi saksi penting karena ia yang memberi tekanan besar, meski terprovokasi oleh Faris, untuk menuduh Kanisah tanpa bukti tambahan. Kapten pesawat dan kru yang terlibat telah ditahan sementara, menanti keputusan maskapai dan otoritas penerbangan internasional, karena menyalahi prosedur keselamatan secara fatal. Berita tentang mukjizat jatuh dari pesawat telah merebak ke media nasional, membuat masyarakat luas bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang manusia bisa selamat dari ketinggian ribuan kaki tanpa alat bantu? Kanisah yang sedang dirawat di klinik harus menghadapi gelombang pewarta dan kamera, namun ia lebih banyak menghabiskan waktu untuk berzikir dan merenungkan hikmah besar di balik ujian dahsyat ini. Pak Iskandar, yang sudah menjenguk Kanisah, memberi keterangan kepada media bahwa Allah lah satu-satunya yang pantas dipuji, karena segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendaknya. Polisi berhasil menemukan gelang Tuan Rafiq di dalam kompartemen rahasia di tas Faris, menegaskan bahwa Faris memang berniat mencuri sejak awal,
lalu memfitnah Kanisa sebagai kambing hitam. Hasil investigasi pun memperkuat bahwa Kanisa sama sekali tidak terlibat dalam pencurian atau upaya menutupi bukti, melainkan ia telah menjadi korban dari kebohongan terstruktur yang diciptakan Faris. Seluruh data yang terkumpul membuat pihak berwenang semakin yakin bahwa Kanisa berhak mendapatkan ganti rugi besar, dan para pelaku yang bersalah harus mendapat hukuman setimpal. Ketika sidang awal digelar, Pengadilan Malaysia menghadirkan Faris sebagai terdakwa utama, dengan dakwaan pencurian, fitnah, dan pembunuhan berencana karena mendorong dilakukannya tindakan melempar Kanisa dari pesawat. Tuan Rafiq hadir sebagai saksi kunci, menyesal bukan main atas tindakannya yang gegabah, menatap Faris dengan kecewa, sambil meminta maaf secara terbuka kepada Kanisa. Kapten pesawat, yang dihadirkan terpisah, mengakui bahwa ia telah gagal menjalankan tugasnya melindungi penumpang, dan karena itu siap menerima konsekuensi yang diberikan otoritas penerbangan. Pak Iskandar, yang turut diundang sebagai saksi, menjelaskan dengan tenang bagaimana ia menyaksikan tingkah laku Faris dan upaya licik tersebut, sambil menegaskan, Allah Maha membalas segala perbuatan. Hakim pun memberikan putusan awal bahwa Faris akan ditahan sambil menunggu sidang lanjutan, sementara hak terbang kapten pesawat ditangguhkan sampai waktu yang tidak ditentukan. Kanisa, yang diwakili pengacara pro bono, tetap tegar di ruang sidang, meski teringat bagaimana seluruh penumpang menuduhnya, dan ia sempat merasakan getir di hati, tapi ia memilih untuk memaafkan. Para penumpang yang terlibat sebagai saksi mengakui kesalahan dan memohon pengampunan, karena mereka menyadari betapa telah terjadi persekongkolan jahat yang menyesatkan mereka. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah, ujar Kanisa lirih di depan hakim, menjelaskan bagaimana dirinya selamat berkat kekuasaan ilahi, tanpa ada campur tangan manusia. Hakim memandang kasus ini sebagai contoh nyata betapa fitnah dan amarah kolektif bisa menghancurkan sebuah nyawa, yang kemudian diselamatkan oleh keajaiban semata. Setelah sidang usai, para awak media berkerumun di luar gedung, melontarkan pertanyaan pada Kanisa. Namun ia hanya tersenyum damai dan mengucapkan, Alhamdulillah, keadilan Allah pasti datang pada waktunya. Sebagai bentuk tanggung jawab, maskapai penerbangan memutuskan untuk memberikan kompensasi dalam jumlah besar kepada Kanisa, mengingat kesalahan prosedur fatal yang hampir merenggut nyawanya. Kami meminta maaf yang sedalam-dalamnya, ujar perwakilan maskapai dengan wajah penuh penyesalan, dan kami akan menanggung seluruh biaya perawatan, juga memberikan ganti rugi yang layak. Kabar mengenai kompensasi ini tersebar luas, membuat Kanisa terkejut karena sebelumnya ia bahkan tidak pernah membayangkan mendapat rezeki dalam jumlah besar. Apalagi dengan cara tak terduga seperti ini. Pak Iskandar menasihati Kanisa. Ingatlah, harta itu ujian. Gunakanlah di jalan kebaikan. Jangan sampai kita lalai dan menjadi takabur, karena segala rezeki sejatinya titipan Allah. Kanisa pun berniat menggunakan sebagian besar uang itu untuk membantu panti asuhan di kampung halamannya, dan membangun fasilitas pendidikan bagi anak-anak tidak mampu. Tuan Rafiq, yang merasa sangat menyesal, memberikan sejumlah dana tambahan sebagai permintaan maaf kepada Kanisa, menyadari bahwa tuduhannya telah membuat nyawa seorang gadis hampir terenggut. Dengan rendah hati, Kanisa menerima pemberian tersebut, namun ia lebih menyambut itikat baik dan penyesalan Tuan Rafiq, karena baginya maaf dan kedamaian hati adalah segalanya. Terima kasih telah memaafkan saya, ujar Tuan Rafiq lirih, karena saya sadar, tanpa pemaafan, saya mungkin akan hidup dalam rasa bersalah selamanya. Bagi Kanisa, semua ini adalah bukti nyata bahwa Allah selalu menempatkan kebaikan di balik setiap kesulitan, dan setiap musibah bisa menjadi pintu rahmat jika dihadapi dengan keteguhan iman. Berita tentang kedermawanan Kanisa, yang menyumbangkan sebagian besar dana kompensasinya, semakin menginspirasi banyak orang, sehingga nama gadis itu mulai dikenal sebagai sosok tangguh yang tetap tawaduk meski diuji sedemikian rupa. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan dan urusan administratif, Kanisa memutuskan untuk tidak meneruskan pekerjaannya sebagai TKW di Malaysia, memilih pulang ke Indonesia dengan membawa pengalaman berharga. Pak Iskandar, yang ikut berkunjung, membantu Kanisa dalam kepulangan, berkata sambil tersenyum, "Semoga perjalanan ini menjadi berkah, karena engkau telah melewati ujian berat dengan sabar." Di Bandara Kuala Lumpur, beberapa kru maskapai yang merasa bersalah memohon maaf terakhir kali sebelum Kanisa berangkat, dan ia membalasnya dengan keikhlasan. Saya sudah memaafkan semuanya, biarlah Allah yang membalas.
Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Kanisa disambut keluarganya yang menangis haru, memeluk erat gadis itu seperti tak mau melepaskan. Sementara mereka terus mengucap syukur melihat Kanisa tiba dalam keadaan sehat. Ibu Kanisa tergugu. "Nak, kami sudah dengar ceritamu. Alhamdulillah engkau selamat. Kami tak bisa bayangkan kalau terjadi sesuatu yang buruk padamu." Sambil menitikkan air mata bahagia. Tak lama kemudian, beberapa media lokal juga menunggu di pintu kedatangan, ingin mewawancarai Kanisa tentang kisah ajaibnya. Namun ia hanya menjawab singkat bahwa semua itu adalah bukti kekuasaan Allah. Diiringi gemuruh doa keluarga dan kerabat yang mendampingi, Kanisa meninggalkan bandara menuju kampung halamannya, kembali ke rumah yang penuh kenangan bersama kedua orang tuanya. Sepanjang perjalanan, Kanisa memandang keluar jendela, mengenang masa-masa genting di dalam pesawat, lalu bersyukur karena ia bisa menginjak tanah air lagi dengan selamat dan terhormat. Setiba di kampung, para tetangga berdatangan menyalaminya. Takjub sekaligus bangga memiliki anak desa yang diberi mukjizat selamat dari ketinggian, dan berharap kisah Kanisa menjadi teladan bagi banyak orang. Malam harinya, di rumah yang sederhana, Kanisa sujud syukur bersama keluarga, meyakini bahwa perlindungan Allah dan doa-doa orang tua adalah kunci keselamatannya, serta awal dari lembaran baru hidupnya. Dalam minggu-minggu berikutnya, Kanisa membagikan cerita perjalanannya kepada para pemuda dan pemudi di desanya, menekankan bahwa keimanan dan tawakal kepada Allah adalah perisai terkuat dalam menghadapi segala bentuk fitnah. Ia mendirikan sebuah majelis kecil di surau kampung, mengajak remaja untuk belajar membaca Al-Quran dan memahami kandungan isinya, karena di sanalah terdapat petunjuk bagi orang beriman, ujarnya lembut. Berbekal kompensasi yang diterimanya, Kanisa membantu merenovasi surau, menyediakan beberapa fasilitas belajar seperti buku-buku tafsir dan perlengkapan ibadah, sehingga warga kampung semakin semangat beribadah. Kehadiran Kanisa di desa menjadi simbol inspirasi, karena keberanian dan keteguhannya dalam memegang kejujuran telah terbukti, meski harus melalui cobaan yang nyaris merenggut nyawanya. Sebagian dana kompensasi juga dialokasikan untuk membangun panti asuhan kecil di dekat desanya, dengan harapan menjadi wadah bagi anak-anak yatim yang membutuhkan kasih sayang dan bimbingan. Jangan takut menghadapi fitnah atau cobaan, selama kita berada di jalan yang benar. Pesan Kanisa dalam setiap ceramahnya, seraya mengingatkan bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang bersabar. Masyarakat desa melihat perubahan besar pada Kanisa, bukan hanya dari segi materi, tetapi juga kerendahan hati dan keinginan kuatnya untuk menebar kebaikan, menjadikannya sosok panutan yang dihormati. Kisah Kanisa secara perlahan merambah ke media nasional, menginspirasi banyak orang untuk tetap optimis di tengah kemelut kehidupan, meyakini bahwa pertolongan Allah bisa datang dengan cara yang tidak terduga. Pak Iskandar, yang sempat berkunjung ke desa, menegaskan, "Sesungguhnya Allah menguji kita sesuai kadar kemampuan kita, dan jika kita lulus ujian itu, niscaya akan datang hikmah yang melimpah." Di akhir setiap pertemuan, Kanisa tak bosan menutup dengan kalimat hamdalah, berterima kasih pada semua pihak yang telah mendukungnya, dan memohon agar seluruh umat semakin dikuatkan iman dan persatuannya. Berjalannya waktu, nama Kanisa menjadi teladan bagi banyak orang, hingga ia sering diundang untuk berbicara di berbagai acara keagamaan, menyampaikan kisahnya sebagai bukti nyata kebesaran Allah. Di setiap kesempatan, Kanisa tak lupa memberikan nasihat. Fitnah itu sangat berbahaya, karena bisa menjerumuskan orang yang tidak bersalah, maka jagalah lisan kita dan jauhi prasangka buruk. Meskipun kini hidupnya lebih lapang, Kanisa tetap memakai hijab sederhana, menunjukkan kesahajaan seorang muslimah yang tak tergoda gemerlap dunia, karena baginya ridho Allah adalah segalanya. Para warga desa menyaksikan perkembangan panti asuhan yang dibangun Kanisa, melihat anak-anak yatim tumbuh dengan pendidikan agama yang baik, sementara surau desa juga makin ramai di waktu-waktu sholat. Tuan Rafiq, yang pernah menzalimi Kanisa, berusaha menebus kesalahannya dengan menyalurkan sumbangan tetap ke panti asuhan tersebut, dan setiap kali ia datang, Kanisa menyambutnya dengan senyuman ikhlas. Faris resmi dijatuhi hukuman berat oleh pengadilan, sementara mantan kapten pesawat dan beberapa kru yang terlibat dihukum secara profesional dan hukum negara, menerima konsekuensi atas perbuatan mereka. Kapten pesawat, yang kemudian menyesal, menemui Kanisa untuk meminta maaf, dan Kanisa menanggapi dengan lembut, "Semoga kita semua belajar dari kesalahan ini, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita."
Berbagai acara televisi menampilkan kisah Kanisah, memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya tabayun, keadilan, dan perlindungan keselamatan dalam setiap penerbangan, juga betapa pentingnya nilai kemanusiaan. Di akhir, Kanisah menyadari bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Namun ia tak gentar, karena Allah telah menunjukkan kuasa-Nya, meneguhkan iman dan memampukannya menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Dengan restu keluarga dan dukungan masyarakat, Kanisah memulai babak baru kehidupan sebagai bukti nyata bahwa pertolongan Allah itu nyata, dan tidak ada cobaan yang tidak membawa hikmah bagi orang yang bersabar.